Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pradista Intan Sofia dari Lomba Linguistik 2020 izin menjelaskan mengenai materi peluang dan potensi internasionalisasi bahasa Indonesia. Pertama, saya akan mulai dengan pengantar singkat. Jadi sejak dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia, bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, proses pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia terus dilakukan. Salah satu upaya dan misi yang ingin diraih pemerintah Indonesia adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah memegang peran yang cukup besar dalam komunitas internasional. Bahasa Indonesia telah dipelajari oleh lebih dari 45 negara di dunia, dan di Vietnam dijadikan bahasa resmi kedua yang disejajarkan dengan bahasa Inggris. Di Australia juga bahasa Indonesia merupakan bahasa populer keempat dan diajarkan di lebih dari 500 sekolah serta menjadi mata pelajaran wajib. Yang kedua, kita akan membahas mengenai peluang internasionalisasi bahasa Indonesia. 1. Perkembangan bahasa Indonesia. Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Tren orang asing menggunakan bahasa Indonesia dewasa ini semakin tinggi. Hal ini didukung juga oleh upaya pemerintah dalam memperkenalkan bahasa Indonesia pada dunia. Saat ini Indonesia memiliki 150 pusat bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia di 48 negara. Hal ini menunjukkan persebaran dan perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat. Perkembangan bahasa Indonesia yang pesat ini merupakan peluang karena menunjukkan bahasa Indonesia sudah mulai dikenal di seluruh dunia oleh komunitas internasional. 2. Pengakuan dunia internasional. Pada tahun 2011, sebuah diskusi di Universitas Bonn, Jerman bertajuk Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia yang dipimpin oleh Profesor Berthold Damphouser menyatakan bahwa bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Di tahun yang sama juga, pada tahun 2011, di Forum Roundtable Conference Indonesia-Malaysia di Kuala Lumpur merekomendasikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di lingkungan ASEAN. Tahun 2011 juga ada sebuah konferensi Liga Universitas Islam Sedunia yang diselenggarakan di ISED atau Institut Studi Islam Darussalam, Gontor, melahirkan rekomendasi mengenai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan di negara-negara Islam selain bahasa Arab karena perkembangan bahasa Indonesia di Timur Tengah cukup maju. Beberapa pengakuan komunitas internasional tersebut turut menguatkan peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Yang ketiga, dari segi kebahasaan. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari, baik dari sistem bunyi maupun sistem gramatikalnya. Bahasa Indonesia tidak mengenal aturan tenses seperti bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia juga tidak mengenal konjugasi atau perubahan kata kerja berdasarkan kala, seperti bahasa Prancis dan Rusia. Bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kelamin kata benda seperti bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal 5 nada suara yang membedakan arti seperti bahasa Mandarin. Penulisan bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Latin juga menjadikannya lebih mudah dipelajari siapapun dibandingkan misalnya dengan bahasa Jepang atau Mandarin yang menggunakan simbol dan tanda yang khas. Semakin mudah suatu bahasa dipelajari, semakin luas jumlah penutur yang ingin mempelajarinya. Hal tersebut juga menjadi peluang dalam proses internasionalisasi bahasa. Yang keempat, upaya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam mendukung peluang internasionalisasi bahasa Indonesia dengan menguatkan bahasa Indonesia menjadi melalui peraturan perundang-undangan, surat perintah, dan program-program pemerintah seperti berikut ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2011, Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tanggal 28 Oktober 1991 tentang Permasyarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 U tahun 1992 tanggal 10 April 1992 mengenai peningkatan usaha permasyarakatan bahasa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia tanggal 16 Maret 1995 tentang penertiban penggunaan bahasa asing dan
Perencanaan Disiplin Nasional oleh Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1995 yang salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kesimpulan. Jadi bahasa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bahasa internasional. Peluang-peluang tersebut telah dijabarkan yang terdiri dari 1. Perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, 2. Pengakuan dunia internasional, 3. Kemudahan pembelajaran bahasa Indonesia, dan 4. Upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Peluang-peluang tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan oleh bangsa Indonesia. Penutur bahasa Indonesia juga diharapkan dapat semakin melestarikan bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan baik dan benar agar dapat bertahan, berkembang, dan meningkatkan peluang proses internasionalisasi yang sudah lama diperjuangkan. Itu tadi penjabaran materi saya mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.